Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam jumpa kembali dengan Bapak. Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Sekarang pembelajaran 2 ya. Tema subtema 3, tema 1 kelas 5. Nah, coba lihat. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya? Nah, jadi ini kalau pengrajin gabah jadi ini kalau pengrajin gerabah, nah tangan dan kaki itu harus bekerja dengan maksimal. Jadi kakinya untuk menginjak yang kemarin, alatnya biar ini berputar. Nah tangannya untuk memoles gerabahnya jadi bagus. Nah seperti itu. Terus apa yang terjadi jika tidak dapat berfungsi dengan baik? Nah kita lihat bentuk dan kelainan tulang pada manusia. Sekarang perhatikan pria ini yang ada di foto. Pria ini dia berdiri tegak bagus. Nah sekarang bandingkan dengan gambar yang satu ini. Orang tua ini posisinya sudah membungkuk sedemikian rupa. Ini artinya tulangnya mengalami kelainan. Nah, kelainan pada tulang ini bisa banyak penyebabnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Ini adalah kelainan pada tulang, yaitu dinamakan dengan fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura atau patah tulang. Jadi, kelainan pada patah tulang atau fraktura ini adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan. Ada dua jenis, ya. Ada dua jenis. Yang pertama adalah fraktura tertutup. Fraktura tertutup ini cuman patah ya, tidak menembus ke daging atau ke kulit. Nah, sedangkan fraktura terbuka dia patah lalu tulangnya keluar daripada kulit, jadi keluar. Itu yang dinamakan dengan fraktura terbuka. Kalau misalnya ini patah aja seperti ini fraktura tertutup. Nah, kalau misalnya seperti ini tulangnya ini patah sampai keluar seperti ini misalnya. Nah ini keluar. Nah ini fraktura terbuka gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini ada retak. Nah kalau tadi patah, memang patah sama sekali seperti ini ya. Kalau ini adalah retak, dia cuman terjadi keretakan-keretakan. Nah itu keretakan ini ya atau fisura ini kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Jadi hanya retak saja, tidak patah. Dia cuman retak, tidak sampai patah. Kalau tadi dia sampai ke patah. Maka itu kalian harus hati-hati kalau misalnya berjalan kaki di jalan raya atau kalian bersepeda, itu kalian harus hati-hati. Jangan sampai nanti kalian terjatuh terus menjadi keretakan tulang atau patah tulang. Nah itu ini ya. Lanjut. Di sini ada osteoporosis.
Osteoporosis adalah kelainan pada tulang karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Jadi kita tahu kalau kita memerlukan kalsium untuk pertumbuhan tulang, untuk kepadatan tulang. Jadi kalau tulang kita sudah keropos seperti ini, resikonya sangat besar. Jadi nanti bisa cepat patah, sedikit benturan aja bisa patah, bisa retak ya. Terus kita tidak bisa berdiri normal. Nah, banyak sekali nanti keluhan-keluhan yang keluar apabila kita mengalami osteoporosis atau pengeroposan tulang. Nah, ini penyebabnya. Jadi hal ini karena tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal atau kekurangan kalsium. Jadi salah satu caranya adalah dengan kita berolahraga yang cukup, yang rutin. Terus yang kedua adalah mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung kalsium. Nah, ini agar terhindar daripada osteoporosis. Jadi kita tetap kuat tulangnya. Jangan sampai kita mengalami osteoporosis. Terus selanjutnya, nah ini ada lordosis. Lordosis ini adalah kelainan pada tulang akibat sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi ini adalah posisi kepala tertarik ke belakang seperti ini. Nah, ini kalau membungkuk ke belakang ini ke depan, dadanya membusung. Jadi tulang belakangnya ini beloknya seperti ini. Nah, ini tulang belakangnya. Jadi dia di bagian dada atau bagian daerah perut sini itu melengkung ke depan. Nah, seperti ini. Nah, itu biasanya terjadi karena posisi duduk kita yang tidak baik. Jadi kalau kalian nanti belajar, posisi duduknya harus baik. Kalau kalian sering duduk lama-lama, jangan sampai posisi duduk kalian salah. Karena kalau lama-kelamaan tulang kalian bisa mengalami hal seperti ini atau kelainan. Ini lordosis namanya. Nah, itu tulang melengkung ke depan sehingga posisi kepala tertarik ke belakang. Nah, ini. Ya, di sini melengkung ke depan ya. Nah, ini kepalanya melengkung ke belakang. Lanjut. Yang ini adalah skoliosis. Nah, skoliosis. Ini skoliosis. Nah, skoliosis sendiri adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Nah, ini. Jadi tulang belakangnya ini nanti seperti ini. Dia melengkungnya ke samping. Kalau tadi melengkung ke depan ya seperti ini, seperti ini. Nah, melengkung ke depan seperti ini. Nah, yang ini adalah melengkung ke samping atau membentuk huruf S. Nah, hal ini terjadi juga karena posisi duduk kita yang salah. Jadi tulang belakang melengkung ke arah samping. Nah, jadi kalau kalian duduk, sekali lagi kalian belajar apapun atau melakukan kegiatan yang banyak duduk, kalian harus duduk dengan posisi yang tepat atau yang bagus agar tidak mengalami kelainan. Selanjutnya
ya adalah kyphosis. Kyphosis ini ya, kyphosis ini adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, kalau tadi yang pertama adalah ke depan, nah ini adalah tulang belakang yang melengkung ke belakang, jadi membungkuk seperti ini. Ini yang sering terjadi pada manusia. Nah, ini membungkuk. Nah, jadi membungkuk ini karena kalian posisi duduk yang tidak bagus. Ini yang sering terjadi karena terlalu tinggi tempat duduknya atau apa, kalian biasanya membungkukkan kepala dan badan untuk melihat sesuatu atau membaca, bermain HP biasanya, ya kan? Nah, ini bisa terjadi kyphosis. Kyphosis atau membungkuk. Nah, tulang belakang membelok ke belakang sehingga kepala tertarik ke depan. Ini namanya kyphosis atau pembungkukan pada manusia. Nah, terus bagaimana posisi yang baik untuk tulang? Nah, posisi pertama, pada saat kalian mengangkat beban atau mengangkat sesuatu barang, jangan membungkuk seperti ini. Ini yang sering kita lakukan, tetapi padahal ini adalah sesuatu hal yang salah. Nah, yang benar adalah yang membungkuk atau yang dilipat adalah lututnya. Ini tetap tegap, badan tetap tegap, lutut yang dibengkokkan sehingga kamu bisa turun. Kalau seperti ini, lututnya lurus terus ininya yang bengkok, ini bisa terjadi kecelakaan pada tulang belakang kalau yang kita angkat terlalu berat. Nah ini posisi duduk yang pas. Ya, sering kalian lakukan adalah seperti ini atau seperti ini. Nah, ini sebenarnya bukan posisi yang benar. Ini posisi yang salah. Yang benar adalah seperti ini. Kalau ada senderannya, nah itu kalian harus tempelkan di senderan posisi tegap. Ini adalah posisi duduk yang bagus. Nah, ayo siapa yang sering melakukan seperti ini, duduknya santai atau seperti ini membungkuk melihat ke meja. Nah, ayo siapa? Mulai sekarang kalian harus sesuaikan posisi duduk yang bagus. Nah, seperti ini. Tuh. Terus ini kalau kalian misalnya duduk terus sambil kerja, sambil nulis atau kalian pegang laptop, usahakan jangan membungkuk seperti ini, tapi tetap tegap. Ini dinaikkan, diganjal dengan sesuatu, jadi biar tinggi. Nah gitu, ini posisi yang bagus. Nah ini kalau posisi nyetir, nah nyetir jangan terlalu ke belakang, yang cari posisi yang pas, tapi ini tetap tegap. Tuh. Komik, apakah kalian tahu komik? Pernah baca komik? Nah, komik seperti ini kalian pernah baca? Pernah baca komik ya? Tahu lah minimal. Nah, komik adalah sesuatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Nah, ini
Ini komik, biasanya banyak gambarnya, terus ada seolah-olah dia bercerita. Nah, itu adalah komik. Nah, komik itu adalah gambar cerita, terus di atasnya ada teks yang menggambarkan cerita. Nah, itu biasanya kalau dia ngomong ada gelembung-gelembungnya di atas. Nah, ada kayak gini. Nah, dia ngomong baru ada tulisannya. Nah, itu ini namanya komik ya, komik. Nah, ini adalah contoh komik. Banyak sekali. Nah, seperti ini yang Bapak bilang tadi, dia ada tulisannya, ada gambar cerita, terus ada tulisan-tulisan gelembung-gelembung biasanya. Nah, ini adalah komik. Ini contoh-contohnya ya. Nah, selamat belajar, itu yang Bapak sampaikan hari ini. Kalian jangan lupa untuk menjaga kesehatan, tetap taati protokol kesehatan yang dihimbaukan oleh pemerintah. Jadi kalian jangan sampai kena penyakit di masa pandemi ini ya. Selamat belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.